Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai dalam podcast Hari Gizi Nasional 2024 ya. Podcastnya Dinkes Provinsi Banten ini dalam memperingati Hari Gizi Nasional di 2024. Jadi agar kita lebih tahu lagi, terutama nih untuk ibu-ibu, kita lebih tahu lagi nutrisi seimbang, gizi seimbang untuk buah hati kita. Nah, kalau masih sering mendengar istilah stunting dan lain sebagainya, ini pas banget ya. Jadi untuk dapetin informasi lebih jelasnya lagi. Nah, kali ini juga disiarkan secara langsung melalui Instagramnya Dinkes Provinsi Banten, kemudian juga melalui kanal YouTube ya, kanal YouTube dari Dinkes Provinsi Banten. Saya tidak sendirian karena ditemani langsung oleh nutrisionis yang sudah hadir dan mungkin juga sudah tidak asing lagi. Saya sapa dulu ada Ibu Irawati SKM, MKM selaku nutrisionis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, sangat bahagia, senang, pokoknya luar biasa bisa hari nular ini dong, ya. mudah-mudahan bahagianya, sehatnya, Ya, apalagi luar ya biasa. rezekinya. Amin ya Allah. Tapi tar dulu, panggilnya jangan ibu, kayaknya ketuaan gitu. Besti apa? Jadi panggilnya ya? kakak. Oh kakak. Ya, Aduh. jadi bersama Kak Ira. Sama Kak Ira biar lebih dekat, biar lebih dapat lagi informasi yang tepat ya Mbak Ira. Jadi merasa usia boleh bertambah tapi jiwa tetap semangat muda. Jiwa harus tetap gitu. semangat, tetap muda. Nih setuju banget ya Kak Ira kalau soal stunting ini kan pemerintah pusat termasuk diantaranya Dinkes Banten juga concern banget gitu ya untuk penanganan pencegahan stunting. Iya betul. Nah ini juga pastinya lagi digenjot untuk penurunan angka stuntingnya, termasuk juga di Provinsi Banten. Ini pas banget sama tema Hari Gizi Nasional di 2024 ya Mbak Ira ya. Betul. Temanya itu MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah ini fokus lagi untuk gizi remajanya. Wah ternyata dari remaja aja udah disiapin ya Kak Ira ya. Karena jangka panjangnya itu dari remaja. Kalau kita tarik itu ke hulu kan ada hulu dan hilir. Kalau dari hulunya adalah dari remajanya. Bagaimana kita mempersiapkan remaja untuk mencegah stunting di masa depan. Oh gitu. bukan berarti kalau udah usia dewasa baru nih kan udah nikah, udah siap-siap punya program anak baru di situ Pak. Justru malah dari usia remaja kita itu tarik ya dari Kak hulunya Ira, dulu gitu. Dari hulunya. Oke, sebelum lebih jauh dulu ke situ nanti kita akan lebih bahas terkait itu ya Kak Ira. Iya betul, luar Tapi biasa. mungkin kita coba mengulik dulu nih. Boleh. Terkait dengan tema gizi secara nasional tadi ya. Apa sih mungkin Kak Ira boleh jelasin nih untuk ke pemirsa, apa sih makna Hari Gizi, tema yang tadi diangkat oleh pemerintah pusat sendiri? Baik, Hari Gizi di tahun 2024 ini tentunya yang ke-64, jadi sudah 64 tahun kita memperingati Hari Gizi. Kebetulan Hari Gizi tahun ini kita dengan tema MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting. Itu temanya dengan slogan MPASI berkualitas untuk generasi emas. Oke, ya, MPASI itu berarti makanan pendamping ASI. Pendamping ASI, bukan pengganti ya. Tapi pendamping. ASI betul. tetap 6 bulan pertama ya Kak Betul, Ira ya. ya. Jadi harapannya dengan Hari Gizi ini dengan tema yang MPASI yang sangat berkualitas, tentunya ibu-ibu yang konon katanya kekinian, tidak hanya mengandalkan makanan kekinian yang MPASI-nya sasetan lah, udah jadi dan lain-lain, tapi kita bagaimana bisa memperkaya MPASI-nya pangan lokal tapi juga tinggi protein. Tinggi protein. Nah itu juga cikal bakal istilahnya kalau MPASI-nya seimbang itu juga bisa mencegah stunting tadi ya Kak Ira ya. Betul. Oke, itu tema garis besar yang diangkat di Hari Gizi Nasional tahun ini ya temanya ya. Jadi concern ke MPASI untuk penanganan juga cegah stunting. Oh berarti ada kayak protein hewaninya yang harus seimbang juga ya Kak Ira ya. Kebanyakan sekarang hanya tinggi kalori dan tinggi karbohidrat. Proteinnya itu agak susah gitu ya. Apalagi biar nggak cepat nangis kasih karbo aja. Salah apalagi ya yang Kak Ira sasetan gitu kan. Coba deh bisa sih. dibaca nutrition fact-nya. Apa yang paling tinggi? Ternyata kan hanya kalori, karbohidrat. Nah, sedangkan protein hewaninya mungkin kurang hanya perasa-rasa seperti itu. Jadi kalau perasa-perasa tuh kayaknya kurang ya Kak Iya, Ira betul, ya. sangat rendah. Oke, nah kali ini
tadi temanya. Kali ini kalau stuntingnya, mungkin kita sering banget ya dengar istilah stunting. Apa sih sebetulnya makna si stunting itu ya? Gak kenal kalau nggak tahu, sayang. nggak sayang jadinya ya Kak Yang Ira. sudah kenal pun belum tentu kita sayang, yang betul. Jadi kita harus pahami apa itu stunting. Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi secara kronik. Kronik itu jangka panjang, jangka lama, bukan tiba-tiba dia menjadi stunting gitu. Itu kalau ditandainya adalah dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kalau menurut standar WHO itu di bawah -2 standar deviasi. Kalau kita lihat tabel WHO-nya ada. Tapi ciri-cirinya itu ditandai dengan tinggi badannya lebih rendah daripada usianya. Tapi kita bedakan, stunting ini bukan hanya masalah tinggi badannya, tapi stunting ini lebih ke isi otaknya. Anak stunting itu cenderung bodoh atau otak kosong kata dokter-dokter spesialis sih. Jadi anak pendek belum tentu stunting, tapi anak stunting dia pasti pendek. Seperti itu. Tapi ada ngaruh ke genetik juga nggak sih? Misalnya ayah ibunya pendek misalnya gitu ya. Anaknya ya otomatis pasti pendek dong Kak Ira. Itu gimana Kak Ira? Hanya mungkin 1% kira-kira yang menyebabkan apa namanya tadi itu faktor keturunan genetik atau genetik. Kita bisa mencegah, misalnya kita nih, saya tahu saya pendek contoh misalnya, suami saya pendek atau orang lain misalnya gitu ya. Oh udah tahu faktor genetik kita pendek-pendek, bagaimana kita bisa memperbaiki keturunan kita untuk tidak menjadi pendek seperti kita. Dengan tadi dari hulu sampai hilirnya. Dari persiapan-persiapan tadi untuk mencegah anak jangan sampai terjadi stunting. Oke. Nah, kita kan pasti tahu ya tadi dipersiapkan dari remaja ya Kak Ira ya, agar anak nanti tidak stunting. Nah, ini kita bisa tahu kondisi anak stunting itu tadi ya dari usia dengan tinggi badannya yang tidak sesuai dengan tabel dari WHO tadi. Nah, ini apakah juga terlihat dari usia berapa atau memang dari lahir sudah kelihatan? Sebenarnya kalau kita mau melihat stunting itu bisa terjadi dari kelahiran. Jadi begitu dia lahir, menurut ini saya mengutip dari SSGI tahun 2022 atau Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, 18,5% bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48 cm itu resiko terkena stunting. Jadi kalau udah lahir terus diukur oh 48 kurang dari 48, 47. Berarti kita harus genjot dengan pencegahan stuntingnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau dari dalam kandungan sudah bisa di apa ya istilahnya ya, diantisipasi nggak sih Kak Ira? Antisipasinya mungkin itu ke lebih 1000 hari pertama kehidupan. Kan mungkin kenal ya 1000 HPK ya. Gitu. Kalau 1000 HPK kan dari dikatakan ibunya hamil sampai anaknya usia 2 tahun itu dia bisa dicegahnya itu dari situ sampai usia 2 tahun. Gitu. Berarti itu sudah bisa direncanakan, sudah bisa diantisipasi begitu ya Kak Ira, bahkan dari 1000 hari kehidupan ya. Iya, itu jangka pendeknya. Jadi nanti pada saat lahir kondisi anak pun mudah-mudahan juga tadi di atas 48 cm ya untuk tinggi badannya tadi. Itu berarti dari tadi ya benar ya, dari remaja kan biasanya kalau di sekolah-sekolah tuh suka ada zat besi lah dikasih segala hal begitu ya untuk remaja putrinya ya. Terutama ya Kak Ira ya. Jadi tadi saya bilang dari hulunya mana? Hulunya adalah remaja. Kita tarik ke belakang, jangka panjangnya adalah remaja. Kenapa harus remaja? Jadi si remaja ini adalah kalau remajanya sehat, dia akan kemudian kan akan menjadi dewasa yang sehat, produktif, dan kemudian dia akan menikah dan hamil. Kalau remajanya sehat akan menghasilkan anak-anak yang dilahirkannya juga sehat. Tapi satu contoh, misalnya remajanya anemia nih Kak. Tapi kurang darah ya? Kurang darah ya, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Remajanya anemia, kemudian dewasa anemia, ibu hamil anemia, dia akan beresiko tinggi melahirkan anak yang stunting. Seperti itu justru
efeknya jangka panjang ya Kak Betul, Ira ya. gitu. Remaja mungkin nggak apa-apa masih juga anak-anak mungkin ya. Tapi Iya. ternyata kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut, tidak diantisipasi dan tidak dicegah, Iya. nanti generasi berikutnya justru menimbulkan tadi ya Betul. stunting. Oh ya, jangan salah Kak. Sekarang banyak sekali angka pernikahan di bawah usia undang-undang yang ditentukan. Pernikahan dini Kak Ya, Ira. pernikahan Aduh. dini kayak sinetron Bukan zaman sinetron, dulu ah. gitu ya. Jadi banyak bahasanya di Kementerian Agama itu dispensasi pernikahan. Artinya kan ketentuannya perempuan itu 19 atau 20 tahun ya, Iya. laki-laki 25. Tapi masih ada di beberapa kabupaten kota, tidak Iya. hanya di luar Banten, di Banten pun masih Masih ada ada. yang lulus SMP alasannya ekonomi kemudian dinikahkan. Dinikahkan. Padahal Padahal usianya di bawah tadi ya. ya paling usia 14-15an gitu. Kan artinya dia belum siap, bukan hanya dari segi finansial, emosi, tapi juga dari kandungan atau kesehatannya. Betul. Itu pun juga ada resiko ke sana ya. Beresiko Mbak Ira sekali. ya. Salah satunya beresiko ke stunting juga. Oh, gitu. karena tadi ya dari segi segala sesuatunya tuh belum siap. Ya, Ya, jadi dari- bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan remaja-remaja kita, terutama di Banten nih harus lebih produktif, lebih edukatif, pokoknya sangat apa ya, pokoknya diberdayakan lah istilahnya Betul, gitu. betul. Jadi bisa saling menginformasikan ya Betul, terkait dari gitu. tadi yang disampaikan oleh Kak Ira adalah stunting. Berarti dari sejak kapan mulai bisa diberikan pencegahan stunting? Dari hulunya tadi, Iya. mulai dari remaja putrinya. Betul. Ya ini kan sudah mulai berjalan ya Kak Ira ya di sekolah-sekolah pun. Jadi mudah-mudahan orang tuanya pun juga support ya. Jadi kalau ada vitamin yang diberikan ke remaja putri, ini juga bisa dikonsumsi karena itu Betul. baik untuk kesehatan. Ya, yang diberikan di sekolah itu bukan vitamin, tapi adalah suplemen. Suplemen. Ya, suplemen itu tambahan gitu ya, Iya. berupa tablet tambah darah. Nah itu dikonsumsi, jangan dibuang. Ya, Ya Kak kadang Ira ya. mungkin ada bilang gini, anak saya hamil, kok dikasih tablet tambah darah gitu ya? Oh, tapi orang tuanya juga diberikan arahan, diberikan pengetahuan bahwa Iya. anaknya bukan hamil minum TTD ini gitu. Iya, itu tambahan suplemen ya untuk bisa lebih sehat lagi. Betul. Karena dipersiapkan. Itu biasanya di usia SMP mungkin ya. Kalau di program kita di program remaja itu di level SMP sampai SMA. SMP dan SMA. Gitu. SMP tuh Dan usia itu berapa gratis ya kalau nggak salah gratis, ya. luar biasa gitu. Wah ini pokoknya disupport langsung oleh pemerintah. Betul. Jadi ini peran orang tua, guru di sekolah dan lingkungan juga untuk sama-sama support ya kegiatan Iya, ini. betul. Oke ini tadi sudah ada. Kemudian Kak Ira, ini kan tadi sudah mulai kapan sih kita bisa mencegah stunting? Bahkan itu dari remaja sudah bisa kita lakukan. Iya. Kemudian tema nih, ini MPASI. Ya tadi sudah disampaikan sedikit tadi sama Kak Ira di awal. MPASI ini ternyata punya pengaruh dan juga punya peran yang sangat penting untuk penanganan stunting. Apalagi tadi dengan protein hewani. Betul. Nah ini seperti apa sih mungkin kaitannya biar lebih detail nih Kak Ira? Oke, jadi protein itu kan ada dua ya, ada protein hewani dan protein nabati. Protein ini sebagai zat pertumbuhan. Nah, dibandingkan antara protein hewani dengan protein nabati, itu yang lebih bioavailabilitasnya tinggi atau daya cernanya lebih mudah, itu adalah protein hewani. Apa aja protein hewani itu? Bisa seperti daging, ikan, telur, produk-produk susu atau lainnya gitu, tapi kita lebih mengarahkan ke pangan lokal yang Iya. fresh ya, misalnya ikan, segala macam ikan dan telur dan lain-lain itu lebih baik Oke, gitu. itu yang hewani ya Kak Iya, Ira ya. kalau nabati seperti kacang-kacangan, Tempe, tahu, gitu tempe. Bukan berarti si nabati ini kita abaikan atau tidak boleh dimakan, tapi lebih diperbanyak porsinya itu adalah di protein hewani. Oh, Karena apa? Di protein hewani itu kaya akan zat mikronutrien, kemudian juga asam amino esensialnya cukup tinggi yang juga sebagai zat pertumbuhan dan juga kecerdasan. Kecerdasan. anak, Jadi untuk gitu. pertumbuhannya juga bisa lebih tinggi, kemudian kecerdasan otaknya juga Lebih tinggi lebih juga. tinggi juga. Gitu. Nah ini mungkin termasuk saya Iya. pengalaman ya Kak Ira ya. Iya. Waktu awal-awal MPASI 6 bulan itu kan saya mikirnya bertahap. Hewani nanti aja kalau udah 10 bulan, udah setahun baru dikasih. 6 bulan awal kayaknya kasih buah-buahan dulu. Salah gak sih saya seperti Jadi itu Kak gini, Ira? banyak tadi kan kita bilang
indikator dari stunting itu kita bisa lihat dari mulai dia lahir kurang dari 48 cm. Iya. Nah, ada juga dia setelah lahir sampai usia 6 bulan baik-baik aja, normal. Tapi justru kejadian stunting ini lebih banyak setelah usia 6 bulan. Kenapa? Karena pada proses pemberian MPASI yang tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, tepat waktu, adekuat tuh cukup ya, mencukupi kayak gizi, kemudian kurang proteinnya, ya, seperti itu sih. Jadi setiap kali makan kita harus mengandung protein hewani dan juga tentunya pemantauan setiap pertumbuhannya itu setiap bulan harus tetap dilakukan. Oh, jadi bukan berarti pas lahir, tinggi anak saya udah 49 nih, misalnya berarti udah 50 tinggi gitu ya, Iya, bebas. nggak stunting nih Ya gitu juga. ya. Jadi yang lebih beresiko setelah lepas dari usia 6 bulan. Karena kan kalau 6 bulan oke lah kita fokus di ASI eksklusif, tidak diberikan tambahan selain ASI. Nah, setelah 6 bulannya ini yang kita beresiko. Oke, jadi jangan sampai kecolongan ya. Betul. Jangan sampai awalnya udah nih udah sehat nih, udah 50 cm berarti tinggal nerusin aja. Justru dari awal itu udah boleh ya. Iya. Jadi pada saat usia 6 bulan sudah kenal makan tambahan, berarti sudah boleh dikasih protein hewani tadi ya Kak Ira? Betul. Oke, cuma mungkin tinggal teksturnya Ya, aja jadi ya Kak nanti Ira ada ya? bentuknya. Untuk usia 6 bulan sampai 7 bulan bubur saring, kemudian 8 bulan ini jadi bubur halus, kemudian makanan mulai lumat, kemudian setahun itu sudah makanan dewasa. Oh, sampai makanan normal gitu ya. Jadi jangan sampai kelamaan terlalu lembek juga Iya, ya Kak Ira ya. betul. Oke, jadi dari 6 bulan tuh ternyata pemirsa udah boleh dikenalin sama tadi ya protein hewani tadi. Jadi mungkin di mix and match gitu kali ya. Kan kalau sekarang udah zaman kekinian ya, jangan, aduh saya nggak bisa atau harus pakai yang sachet biar praktis. Iya, saya sekolahnya kerja misalnya gitu misalnya. ya. Nah sekarang kan udah high tech nih, HP nu bagus-bagus semua ya. Tinggal dicari cara membuat MPASI yang baik misalnya. Apa gitu kan, banyak IG dan lain-lain. Atau kalau ibu-ibu kekinian agak-agak repot, bolehlah datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Banten atau di seluruh Indonesia. Pasti punya ahli gizi yang tentunya akan membantu ibu-ibu dalam bagaimana cara mengolah MPASI yang baik. Oh, itu tuh. Jadi bisa langsung datang untuk saling ini ya, sharing Ya, ya. konsultasi Gitu. Boleh ya, nanti Boleh, ketemu Kak Ira tentu. juga Boleh. mungkin ya. Kak Ira juga di Dinkes Kota ya soalnya Iya, ya. betul. Oke, nah ini tadi sudah. Tapi kalau untuk rasa gimana? Apakah murni rasa misalnya ikan nih? Iya. Apa perlu dikasih rasa-rasa dulu nggak sih Kak Ira? Untuk itu sebaiknya tanpa penggunaan garam dan gula. Oh, Gitu. Kenapa? Jadi rasa aslinya ya. Rasa original ya. Atau kaldu boleh kali ya? Kalau kaldu boleh, tapi kalau penambahan gula dan garam nanti Ya. sekitar usia 9 bulan ke atas. Itu artinya biar nggak milih-milih mungkin atau gimana Jadi nih Kak Ira? jadi sudah merasakan rasanya, kalau kita kan dewasa ngerasain nggak enak gitu ya. Ya iya, orang kita udah kenal Udah tahu rasa-rasa, rasa. tapi kalau bayi mah semua juga pasti enak-enak aja. Iya, karena Seperti memang itu. belum tahu ya. Betul. Jadi benar-benar dikasih rasa orisinil tadi ya. Justru sumbernya. dengan tambahan lain-lainnya akan membuat, kalau misalnya jajanan nih, saya anak udah mulai setahun, udah ketemu makanan jajanan, merasa dengan aneka rasa ya. Kemudian makan dengan makanan yang normal, ngerasa nggak akan enak. Iya, karena Jadi dia nggak udah mau tahu makan. rasa. Nah, Gitu. jadi akhirnya milih-milih deh nantinya Betul. ya, Kak Ira ya. Nah, terus Kak Ira nih, kalau untuk pencegahan stunting nih fokusnya di usia-usia berapa sih berarti nih Kak Ira? Oke, jadi ada 2 fase yang harus kita perhatikan. Tadi itu pertama, jangka pendeknya adalah dari mulai ibu hamil, dari 1000 hari pertama kehidupan. Fase kedua adalah di remaja putri, di usia, kalau remaja itu sekitar 10 sampai 19 tahun. Oke. Gitu. Jadi kalau kita tarik lagi ke hulu, ya remajanya kita mulai. Dari remaja ya, itu Betul. dari usia mungkin 14 13 gitu Kalau ya. kategori remaja itu 10 sampai 19. Dari 10 aja udah remaja Iya, ya. betul. Usia kelas berapa ya? Kelas 5 apa kelas Iya. 4 ya? Karena perlu diketahui sekarang menstruasi pertama, kalau dulu kan rata-rata di atas SMP gitu ya. kelas Sekarang udah 6 geser SD. ya. Sekarang kelas 4 SD ada Udah loh ada yang kakak yang mens ya. menstruasi. Beda ya, gitu. beda zaman. Betul. Jadi udah ngegeser, udah lebih maju ya Betul. sekarang ya. Jadi- Mungkin karena faktor makanan juga kali ya Kak Ya, Ira ya. betul. Jadi bawa ke hormonnya Hormonnya juga berbeda. Nah itu tadi ya. Jadi
fokusnya di usia berapa tadi ya? Ya, dari hulunya lagi dari mulai usia remaja, mulai dari 10 tahun berarti kita. Berarti bukan lagi anak yang sudah baru dilahirkan ya, tapi bahkan dari ditarik lagi ya kan lebih kita jauh. mencegah gitu ya, mencegahnya dari yang jauh. Jadi usaha-usaha preventif ya untuk pencegahan. Kemudian kolaborasi nih Kak Ira. Siapa saja sih pihak-pihak yang mungkin juga concern sekali menangani stunting nih? Ini siapa saja sih yang mungkin tanggung jawab sekali? Apakah cuma dinas kesehatan aja atau seperti apa Kak Ira? Jadi kalau yang bertanggung jawab itu kita harus lintas sektor. Nggak bisa cuma hanya dinas kesehatan saja. Lintas sektornya tidak hanya pemerintah tapi juga swasta, CSR dan lain-lain harus sama-sama bekerja sama tentunya. Karena dinas kesehatan atau sektor kesehatan hanya 30%. Iya. 70%-nya adalah lintas sektor. Baik dari kesehatan lingkungan, kebersihannya, kemudian sanitasinya, kemudian dari masalah rokok misalnya, kemudian jamban dan lain-lain. Pokoknya semua sektor bertanggung jawab. Oke, jadi PHBS-nya itu memang betul-betul berjalan ya Kak Ira ya. Jadi bukan hanya dari leading sektor dinas kesehatan atau dalam hal ini pemerintah, tapi semuanya bertanggung jawab untuk penanganan stunting. Betul. Jadi karena kalau sama-sama gotong royong tuh akan lebih mudah ya, meringankan tadi juga 70%-nya adalah penanggulangan di lintas sektor. Di lintas sektoral. Jadi harus sama-sama ya untuk menangani stunting tadi nih Kak Ira. Setuju banget, setuju ya. Nah, kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tadi kan kalau sedikit dibahas tadi ada pemberian suplemen tambahan ya untuk remaja putri di usia-usia tadi ya. SMP atau mungkin SD juga yang sudah kelas 6 sudah diberikan. Kemudian apa saja nih Kak Ira yang mungkin sudah dilakukan untuk pencegahan stunting sendiri? Oke, kalau kita lebih melihat di kolaborasi program anak usia sekolah dan remaja, itu tentunya tadi karena dia mulai dari anak sekolah di usia 10 tahun, kita tentunya peningkatan peran UKS di sekolah. UKS itu apa? UKS itu usaha kesehatan sekolah, di mana terdiri ada 3 trias UKS, yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan lingkungan sekolah sehat. Jadi kalau sekolahnya sehat, komitmen kepala sekolahnya untuk meningkatkan kesehatan warga sekolah itu akan menciptakan anak-anak yang sehat juga. Itu. Jadi utamanya adalah peningkatan peran UKS. Ya. Tadi kemudian program pemerintah yang sedang digembor-gemborkan adalah kegiatan aksi bergizi. Aksi bergizi itu adalah proses kegiatan di mana meningkatkan pola hidup gaya sehat, hidup sehat pada remaja. Apa aja di aksi bergizi itu? Ada olahraga bersama, sarapan bersama, minum tablet tambah darah bersama, dan setahun sekali juga dilakukan pemeriksaan anemia pada remaja putri. Seperti itu. Oke, ini salah satu pencegahan untuk tadi ya remaja ya. Iya. Dan tentunya juga kita melatih kader-kader kesehatan yang remaja. Jadi di sekolah itu kita bentuk kaderisasi remaja di bidang kesehatan. Dilibatkan langsung nih para remajanya untuk juga langsung terlibat untuk penanganannya tadi. Betul, seperti itu. Dan bisa jadi kader juga untuk teman-temannya gitu ya Kak Ira. Ya, jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menularkan promkesnya lah istilahnya. Kalau di Dinkes ada promkes, di sekolah juga ada nih kader-kadernya langsung ya untuk ke teman-teman yang lain. Dan itu sudah berjalan ya Kak Ira ya? Sudah berjalan, sudah sejak lama. Itu pertama kali di daerah di mana itu saya lupa, tapi sudah beberapa tahun ini kita rutin untuk melaksanakannya. Oke, apalagi ini sudah 2024, jadi akan dilanjutkan berarti ya Kak Ira ya? Karena kondisi remaja sekarang 65% itu nggak mau sarapan. Kenapa takut gendut? Alasannya dengan kesiangan lah, kemudian takut mules lah, dan alasan-alasan alay yang lainnya. Padahal nggak boleh ditinggalin ya sarapan ya Kak Ira? Jadi salah satu indikator terpenting adalah sarapan gitu. Walaupun sedikit tapi ada yang dimakan gitu ya. Betul gitu. Jadi 65% tidak sarapan itu mencetus kejadian anemia pada remaja salah satunya. Kalau makanan-makanan sekarang nih Kak Ira kan banyak ya makanan-makanan jajanan lah istilahnya. Itu pengaruh juga nggak sih anak-anak remaja sekarang kan kayaknya lebih jarang makan makanan berat ya atau main course-nya. Apa coba makanan yang viral di remaja? Apa tuh, seblak bukan? Nah, seblak. Apa sih? Kenapa sih seblak ini pedas-pedas salahnya apa gitu ya? Salah gak sih Kak Ira? Salah gak sih?
Jadi atau jajanan-jajanan lain yang Oke, instan-instan, kita junk ambil. food gitu Jadi ya Kak kalau Ira? saya main ke sekolah-sekolah sebagai konselor remaja, itu sebutkan makanan yang kalian suka. Pasti yang pertama adalah seblak. Oh bener ya? Jadi ada apa dalam seblak? Coba isinya seblak apa? Micin. Micin, kerupuk, Kerupuk, mie-mian kemudian gitu lah ya. olahan-olahan Iya. ya. Ternyata dan ditambah dengan rasa yang sangat pedas ya. Pertama dia tinggi kalori, tinggi karbohidrat, Karbo ya. tinggi lemak, lemak jenuh, kemudian juga rendah serat. Kayaknya jelek-jelek semua ya. Jadi terus si tinggi karbohidrat itu dia akan kemungkinan beresiko ke penyakit tidak menularnya adalah diabetes. Walaupun nggak manis ya tadi Iya, ya, tapi kan karbo. karbohidrat. Iya. Kemudian lemaknya akan beresiko ke penyakit jantung. Kemudian makanan olahannya adalah tinggi natrium. Tinggi natrium akan ke hipertensi. Oke, yang pedasnya itu akan ke masalah diare ataupun ke masalah lambung. Gitu. Terus saya nggak boleh Kak makan seblak misalnya gitu ya. Kan boleh sih Iya. makan seblak. Jadi ada pertanyaan gitu ya. dari terus saya gimana? Saya suka seblak. Boleh lah, manusiawi lah ya. Tapi kita punya jadwal. Mungkin paling deket nih adalah seminggu sekali masih boleh. Tapi dengan level agak diturunin lah level kepedasannya. Oh, jadi masih boleh asal tidak berlebihan. Iya, Karena yang betul. berlebihan itu juga kan nggak Iya. baik ya Kak Ira. Jadi kita atur aja jadwalnya seperti itu. Mie instan juga termasuk nggak sih Kak Ira? Termasuk karena itu kan dia makanan olahan ya. Iya. Itu tinggi natrium. Natrium itu tadi ke hipertensi. Hipertensi. seperti itu. Kalau dikasih nasi sama aja ya, karbo ketemu karbo. Karbo ketemu karbo enak tapi ya. Jadi nanti karena kita arahnya ke gizi seimbang, nanti bagaimana pengaturannya bahwa si karbohidrat nih, mie sama nasi karbohidrat sama karbohidrat. Iya. Apakah kebutuhannya sesuai atau tidak, tapi rasanya kok karbohidrat makan karbohidrat gitu ya. Walaupun istilahnya katanya kan ini sayur katanya. Betul. Jadi kalau mau makan seblak tadi pertama seminggu sekali misal levelnya diturunin rasa pedasnya, kemudian bisa ditambahkan topping sayuran. Ya, sayurannya agak dibanyakin. Jadi ada sayuran-sayuran untuk seratnya ya Kak Ira ya. Terus, dulu ada minuman kekinian. Apa tuh? Apa coba sebutkan minuman kekinian? Boba-bobaan. Boba-bobaan, enteh-entehan. Oh iya, dan teman-temannya. Dan teman-temannya. Sobat gula ya Kak Ira. Sobat gula. Jadi minuman kekinian itu satu cup itu kurang lebih kalorinya start from 500 kalori. Aduh. 500 kalori itu kurang lebih kalau kita sepiring makan itu adalah menu makan siang atau makan pagi kita. Satu piring itu. Iya, kalorinya. Kalau normalnya satu hari itu berapa sih kalorinya? Kalau kita dipotong kalorinya dulu? kurang lebih sekitar 2.100 kalori. 2.100. Berarti dibagi 3 kali makan sekitar 700 kalori. Oke. Gitu. Itu udah minuman satu. Minumannya satu doang. Udah Tinggi 500. kalori. Wah. Oke. Sedangkan dalam boba-boba dan enteh-enteh itu kan ada enteh, ada susu Iya. ya. Kita makan terus minumnya teh, kopi atau susu itu menghambat penyerapan zat besi dari tubuh ke dalam tubuh. Jadi kita makannya udah bagus, udah tinggi protein, Iya. telur dan lain-lain, tapi abis makan minumnya teh, itu. susu gitu ya. Itu mungkin dianggap percuma gitu. Jadi penghambat penyerapannya. Boleh tapi tadi ya tidak terlalu sering mungkin Ya, ya dan Kak diberi Ira ya. jarak lah. Misalnya kita makan jam 1, kasih jarak lah 30 menit. Kita minum air putih dulu, setelah 30 menit baru kita minum aneka rasa itu. Dan juga tidak tiap hari. Nggak Gitu. tiap hari, selain boncos juga ya harganya kan lumayan ya Kak Ira ya. Tapi Mungkin kalau lagi papahnya gajian aja iya, kayaknya. sebulan sekali dong Kak Ira. Emang harus nahan-nahan diri itu agak susah ya Kak Ira. Betul, Tapi hidup untuk adalah pilihan. Betul. Mau sehat atau sehat banget Nah, gitu. sehat banget pilihannya cuma 2 ya. Jadi jangan coba-coba apalagi dari usia-usia remaja ini orang tua ya terutama untuk memberikan arahan yang baik ya Kak Ira ya. Didampingi. Oke, itu tadi beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian nih, ini kan tadi remaja diajak untuk punya kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya mungkin tadi ya aktivitas fisik, kemudian juga ada mungkin makanan-makanan yang bergizi. Ini kan juga untuk melakukan pola hidup sehatnya. Nah, ini pastinya kan agak mungkin kerjasama dengan dinas sekolahnya juga ya, di pihak-pihak sekolahnya juga. Ini agak susah nggak sih Kak Ira? Yang penting sih adalah komitmen dari sekolah untuk kita menerapkan gerakan sekolah sehat dan aksi bergizi, di mana tadi
seperti saya sampaikan, olahraga bersama, sarapan bersama, minum tablet tambah darah bersama itu dilakukan seminggu sekali di sekolah. Dan rutin ya, Dan mudah-mudahan rutin. komitmennya. Jadi dengan pembiasaan seperti itu, jadi perlahan-lahan akan terbiasa. Jadi anak-anak habit remaja. akhirnya di rumah Betul. juga. Jadi banyak juga remaja yang nggak mau tuh minum tablet tambah darah. Kan biasanya cuma dibagi ini bagi-bagi gitu Habis itu ya. simpan di tas, lupa gitu. Alasannya. Tapi kalau dengan minum tablet tambah darah bersama di aksi bergizi ini, dilihat kayak ada pemantau pemantau minum obat misalnya. Iya, yang ngawasin gitu ya. Ngawasin gitu. Jadi, oh iya kamu belum minum, aku harus minum dong. Kamu juga ya, iya kayak gitu janjian. Jadi biar terpantau. Ya mengajak motivasi buat minum tablet tambah darah. Tapi itu biasanya sebulan sekali ya? Seminggu Kak Ira? sekali. Seminggu sekali Ya, bahkan ya. rutin seminggu sekali. Saking pentingnya itu bahkan diberikan seminggu sekali. Ya, dan itu juga sudah menjadi surat keputusan bersama antara 4 kementerian dari Kemendikbud, Kemenak, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi SKB 4 Menteri langsung. Betul, Wah, gitu. jadi harus kita awasi sama-sama. Kalau aktivitas fisik yang cocok apa sih sebetulnya nih Kak Ira? Kalau aktivitas fisik sebenarnya fleksibel ya, apa aja. Tapi kalau biasanya sih menunjang pertumbuhan itu biasanya renang ataupun basket atau lari, sebenarnya apa saja boleh. Jadi ekskul di sekolah penting juga ya Penting. untuk remaja putri Tapi ya. kita arahkan selain pelajaran olahraga yang seminggu sekali, tapi di hari libur itu kita arahkan dia juga tetap olahraga. Mungkin dari orang tuanya yang Betul. ngajak juga mungkin main bulu tangkis Iya. atau berenang. Jadi nggak mager gitu di rumah ya. Jadi jangan cuma main handphone aja kan. Iya. Sekarang kalau udah ketemu handphone tim rebahan jadinya ya Kak Ira ya. Terus cemilannya deh. Cemilan, minum, wah udah balik lagi ya. Rusak Luar dong tadi biasa program yang ya. tadi ya. Ya ini mungkin peran semuanya ya untuk bisa ngajak remaja ya, terutama untuk punya peran aktif, terutama juga dari aktivitas fisik. Kemudian target nih Kak Ira, ini kan seru banget ya, tadi kita udah mulai dari hulu kemudian program. Nah targetnya apa sih Kak Ira? Targetnya kalau kami dari remaja tentunya berharap remaja sehat menuju ibu yang sehat, kemudian juga dengan remaja sehat ini menentukan masa depan bangsa yang sehat. Tujuan kita menurunkan angka anemia pada remaja putri. Di 2022, hasil terakhir kemarin saya juga sudah konfirmasi ke Dinkes Provinsi Banten adalah di Banten 29,3% remaja kita, remaja putri mengalami anemia. Atau sekitar 53.791 remaja putri mengalami anemia. Terus kenapa? Nah, resikonya berarti sebanyak 53.000 ini bukan tidak mungkin 10 tahun ke depan melahirkan anak-anak yang stunting. Betul. Kalau kita tidak ditangani dari sekarang. Hampir 30 ya tadi Kak Iya, Ira memang ya. sih target nasional di bawah 30. Iya. Tapi kan ini 29,3. Dikit lagi, tipis ya. banget ya Kak Ira ya. Iya, jadi harapannya kita bisa pencegahan stunting itu mulai dari hulu adalah menurunkan angka anemia pada remaja. Nah, agar nanti Indonesia emasnya juga bisa wujud ya Kak Ira betul, ya. Indonesia Persiapan dari emasnya. sekarang. Nah, itu tadi ya. Jadi targetnya itu agar bisa juga mempersiapkan remaja-remaja putri ini nanti pada saat nanti sudah siap Menikah, sudah hamil, seperti itu dan ya. melahirkan juga generasi-generasi yang Betul. sehat. Kemudian nih Kak Ira, setelah tadi sudah ada target, kemudian mungkin ini kita balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan. Kita ngomongin soal mitos. Mitos ya. Aduh, mitos Apa tuh ya kayaknya mitosnya? kadang suka kalau kita anak-anak yang awam, kalau ini jangan nanti pamali, nggak boleh, nanti begini, nggak boleh. Ada nggak sih yang mungkin di lapangan ketemu dengan teman-teman remaja begitu yang biasa dilakukan di rumah, ternyata ini mitos dan lain sebagainya, apa sih Pernah Kak Ira? inget nggak ada namanya iklan yang apapun makanannya, minumannya, tit gitu ya. Seger lagi Kak Ira. Segar ya. Ternyata kan itu mitos juga kan. Iya. Image iklan yang kita dapat gitu. Padahal dengan minumnya teh ya, teh itu kan tadi menghambat penyerapan zat besi pertama ya. Itu. Kemudian juga ada juga nih biasanya zaman dulu ya atau mungkin sampai sekarang menu makan keluarga yang lauknya itu diutamakan untuk kepala keluarga. Buat yang tua-tua dulu. Iya, ini buat suami saya anak malah gampang gitu misalnya. Sisa atau sayur sop katanya ya, atau bakso gitu. Tapi anaknya kuahnya aja, ibunya
baksonya Iya. atau apanya isinya, anaknya iya. kuahnya aja. Jadi lebih diutamakan di kepala keluarga. Ada Itu juga. salah ya berarti ya. Betul. Atau ada juga tuh Kak Ira, misalkan kalau anak nggak pakai nasi, misalnya makan lauknya nanti cacingan. Nah, oh ya, Heeh. nggak boleh makan ikan, katanya Iya. takut cacingan. Iya. Nah, itu juga bisa. Itu adalah suatu mitos yang harus dibantahkan karena ikan itu kan proteinnya tinggi ya, Iya. bagus sekali. Iya, iya. Kakak tahu nggak, ikan kembung dengan ikan salmon bagusan mana? Kalau dari harga sih bagusan salmon ya, Kak Ya, Ira. tapi ternyata kalau kita teliti lagi, kandungan proteinnya lebih tinggi ikan kembung. Wah, seriusan nih Kak Ira. Seriously. Terus ikan salmon itu katanya, kalau kata atasan saya bilang gini, salmon itu punya 1000 nyawa. Kenapa? Dia dari sana, kemudian dipres, kemudian panjang perjalanannya. Iya. Gitu. Tapi kalau kembung kan banyak ya, jadi kita lebih fresh mendapatkan. Lebih fresh, lebih murah, dan lebih gampang Ya, nyarinya. tapi ternyata lebih bagus dan ya. nutrisinya lebih banyak ternyata ya Kak Ira ya. Terus mitos selanjutnya adalah cemilan tidak sehat. Tadi itu apa? Jajan jorok ya. Jajan-jajan ya. jorok itu yang berwarna-warni lah, dengan pedas-pedas yang ala-alaan dan lain-lain. Itu juga membuat kondisi kesehatan kita akan menurun juga. Kemudian kebiasaan mager di rumah. Nah, itu kita harus menambah aktivitas fisik. Mager, udah memager, kemudian cemilannya juga luar biasa. Kebiasaan makanan yang kekinian atau siap saji, itu juga akhirnya jarang juga konsumsi sayur dan buah. Oke, karena tadi ya udah makan jajan dan junk food dan lain Udah sebagainya. kenyang kan, terus ya apa sih sayur gitu ya, apa sih buah gitu, seperti itu. Atau suka milih-milih juga termasuk ya Bisa, Kak Ira bisa, ya. itu Sukanya juga. cuma ini aja, nggak suka Nah, ini. Padahal tidak ada satu bahan makanan pun yang dikatakan komplit semuanya. Jadi harus seimbang semuanya, ada saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Seperti Pasangan kita aja yang harus selalu melengkapi. melengkapi. Benar-benar Kak Ira. Jadi mungkin ini Gitu. ada mitos-mitos yang salah, harus dilurusin ya Kak Betul, Ira ya. iya. Justru ini penting sekali, anak-anak juga jangan sampai dibeda-bedakan ya. Iya. Dalam rumah tuh ya harus sama seimbang. Justru yang ya. diutamakan adalah Anak-anak anak-anak, dulu. bukan kepala keluarganya dulu Iya, gitu. emang sih cari duitnya. Tapi anak-anak ini kan malah masa pertumbuhan Iya. ya. Oh iya, saya pernah bertanya sama ibu saya zaman dulu. Setahun pertama ibu setelah melahirkan, ibu itu nggak boleh makan hewani katanya. Ibunya loh, Oh, iya, ibunya iya, iya. hanya boleh makan sayur-sayuran aja. Katanya tadi itu takut cacingan misalnya. Kemudian buah-buahannya hanya boleh makan pisang aja. Kenapa memang? Kata saya itu ya, jadi bingung. Nah, mungkin ya mitos-mitos yang seperti itu tadi. Padahal itu salah ya Kak Ira Betul. ya. Jadi Justru bukan malah harus hanya variasi ya. Betul, bukan hanya faktor ekonomi, bukan nggak kebeli, Tapi cuman karena tadi. pengetahuannya yang kurang. Nah, ini harus di Jadi apa ya? ibu-ibu kekinian tuh harus Lebih melek informasi melek lagi. informasi kesehatan. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin ya udah ya, didengerin aja tapi dilakukan hal yang baik-baik Betul. tadi ya Kak Ira ya. Iya. Oke, ini jadi jangan sampai salah ya pemirsa. Jadi jangan sampai pilih-pilih, harus semua divariasi. Kan ada tuh istilahnya satu apa tuh? Isi piringku. Isi piringku juga ya Kak Ira. Iya, jadi isi piringku itu kalau kita lihat sepiring itu, yang apa ya, sepertiganya itu karbohidrat, Iya. kemudian sepertiga ke sini adalah protein, kemudian sayur dan buah. Harus sama, Gitu. seimbang, Seimbang, ya. Karbonya juga jangan terlalu banyak, lebih karbo ya. Nasinya udah hampir full sepiring, sayurnya paling juga Iya, kuahnya ada tuh aja isi misalnya. piringku yang mana? Piringku mah banyak, misalnya karbohidratnya malah setengah misalnya gitu Iya, ya. iya, Kita harus iya, iya. sesuaikan. Tapi kalau misalnya tambahan jajan tuh sebetulnya boleh nggak sih? Istilahnya bukan jajan ya, apa namanya, cemil-cemil. Nah ini cemil-cemil yang bagus apa sih Kak Ira kalau cemil-cemil remaja? yang sehat ya, remaja mungkin lebih ke buah-buahan. Buah-buahan. Kan kalau kita sih di kantor suka ngerujak gitu ya, itu lebih sehat. Ada yang sekarang kan yang viral salad buah, boleh nggak sih Kak Ira? salad buah. Nah, kita lihat salad buah itu ada apa? Buahnya udah oke mayones, ya. iya. Tapi ada mayones, ada gula, ada Keju, susu, ada keju. Kira-kira ada kalorinya tinggi banget Susu apa kental tinggi aja? manisnya ya. Udah sehat malah ditambah itu malah Iya, jadi ini ya Kak Jadi Ira. lebih baik buah fresh atau buah potong. Kemudian kalau jus, Mm-mm. jus itu gimana sifatnya? Kalau kita pesen jus lebih baik tanpa gula, tanpa susu. Rasa otentik si buahnya aja Betul, gitu ya Kak sudah Ira cukup ya. manis. Oke, Sambil jadi lihat boleh. saya tentunya.
Betul. Iya. Jadi kalau mau misalkan tambahan selain makanan beratnya tadi, kan kadang suka lapar ya jam-jam makan. Karena remaja kan lagi banyak aktivitas ya. Jadi mungkin sorenya pengen sebelum makan malam gitu ya. Jadi mungkin diisi dengan cemilan-cemilan Cemilan-cemilan yang sehat sehat. seperti buah-buahan contoh. Tapi kalau makan tetap 3 kali ya berarti ya Kak ya? Iya, kalau kita porsinya gini, jumlah, jenis dan jadwal 3J. Jumlah sesuai dengan gizi seimbang, jenis juga tidak jenisnya ini yang rendah lemak, tidak terlalu tinggi lemaknya. Kemudian jumlah jadwal terakhir ya. Jadwal itu 3 kali makan, 2 kali snack. Oh, oke. Gitu. Makan pagi, siang, sore atau malam, kemudian snacknya hanya di pagi jam 10 sama sore jam 4 kurang lebih. Ada ya, jadi ada Tapi snacknya. lihat kondisi remaja sekarang. Pagi dia nggak sarapan, Iya. siang ngejajan, Heeh. malam katanya ngantuk, udah nggak makan. Atau bantar-bantar sekali makan. Iya. Banyak. Jadi dirapel kayaknya ya. Dirapel. Pantesan aja deh kamu, dalam hati ya. Pantesan aja kurus. Tapi itu yang terjadi ya Kak Iya, Ira ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan program ini Iya, enggak ya. kadang-kadang ibu-ibu bilang gini, enggak saya nggak suka makan. Tapi gede Iya, badannya. karena bekas anaknya nggak habis, ibunya lagi. Iya, masa sih ibu nggak makan? Iya, habis makan singkong goreng sepiring. Karena kalau ya. ibu-ibu dinas PU ya, pembersihan. PU. Iya, seperti itu. Oke, nah sekali ini pastinya terkait dengan kegiatan yang masih penting juga dilakukan nih Kak Ira. Jadi program apa aja sih yang masih efektif dalam upaya pencegahan stunting? Oke, ya tentunya kalau dari remaja kita lebih ke minum tablet tambah darah Penting ya. penting seminggu sekali, kemudian edukasi gizi di sekolah-sekolah, terus peningkatan peran UKS, usaha kesehatan sekolah, termasuk kantin sehat dan sekolah sehat. Kantin. Nah, remaja ini nggak akan jajan jorok kalau tidak disediakan. Kalau di kantinnya juga makanannya sehat gitu maksudnya. Kalau kantinnya menyediakan makanan sehat, tentu remajanya juga akan memilih makanan yang sehat. Betul, jadi peran sekolah juga untuk selektif ya. Kalau perlu kantinnya yang ngelola sekolah gitu ya. Kalau perlu ada MOU atau perjanjian Betul. antara kantin dengan sekolah. Boleh kamu berdagang di sekolah, tapi syaratnya ini misalnya. Betul. Jadi ini ada apa namanya lintas sektor ya. Iya. Jadi sama-sama semuanya juga bertanggung jawab nih untuk kegiatan penanganan stunting. Kemudian nih Kak Ira, wah ini ternyata nggak kerasa udah lebih dari 30 menit. Wah, Tapi luar biasa. sebelum ke closing statement nih mungkin kita juga pengen tahu nih perilaku yang bagaimana sih yang bisa mengurangi atau mencegah stunting. Oke, perilakunya tentunya tadi karena lebih ke remaja atau anak usia sekolah itu adalah bagaimana kita menjadikan sekolah sehat ya, kantin sehat karena komitmen kepala sekolah di sekolah itu lebih penting karena 70% lingkungan kelas misalnya yang gelap, rusak, jamban yang kotor, itu juga karena kan sanitasi lingkungan ya, Iya. gitu. Itu juga diperhatikan. Kemudian makanan-makanan yang dijual di kantin sekolah itu makanan-makanan yang sehat tentunya. Dan tentunya komitmen atasan atau pemegang kebijakan itu lebih teguh lagi komitmennya dan kerjasama lintas sektor 70% itu lebih akan menanggulangi masalah stunting tentunya. Nah, yuk sama-sama untuk kita juga memerangi dan menangani stunting. Betul, Ya, dari luar mulai biasa. dari hulu ya istilahnya ya. Iya. Oke. Nah ini karena sudah di penghujung, pasti ada pesan nih yang dari Kak Ira sudah disiapkan. Apalagi ini mengingat juga di tema Hari Gizi Nasional di 2024 ini lebih mengedepankan juga untuk MPASI kayak protein hewani cegah stunting. Apalagi ini fokusnya untuk gizi pada remaja. Apa sih pesan atau informasi yang bisa disampaikan untuk masyarakat nih? Silakan Kak Ira. Oke, jadi mari kita bangun pelajar atau remaja yang kuat dimulai dari hidup sehat. Janji hidup sehat menuju remaja sehat, remaja hebat Indonesia Emas 2024. Remaja sehat, remaja kuat. Hebat. Wah, Oke, remaja luar hebat biasa. juga nih. Yuk sama-sama
kita perangi stunting bahkan dari istilahnya dari usia remaja ya Iya, Kak Ira ya, betul. mempersiapkan generasi. Sekarang ada hashtagnya janji hidup sehat. Hashtag janji hidup sehat. Wah, kita dapat Luar banyak banget nih ilmu biasa. dari Kak Ira. Terima kasih banyak. Terima kasih, Saya sebagai orang sama-sama. tua juga yang nanti pastinya usia remaja ini sudah harus dipersiapkan. Dan kalaupun misalnya ingin dapat informasi, boleh banget ya untuk konsultasi dan sharing ya Kak Ira Boleh ya. banget. Bisa ke nutrisionis langsung atau ke dinas kesehatan Betul. langsung atau sekarang zaman medsos ya Kak Ira. Bisa. Jadi bisa follow IG saya. Tapi saya nggak pakai nama pribadi, tapi saya sebagai nutrisionis, sebagai ahli gizi. Kemudian juga ya pasti follow aja IG saya ya. Oke, siap. MPASI. Oke. Dan jangan lupa tingkatkan pemberian MPASI dengan protein hewani yang jauh lebih banyak ya. Nah, MPASI ya dari 6 bulan pada saat anak sudah lulus S1 nih ya. S1. S1 ASI udah lulus, dikasih tambahan juga untuk makanan pendamping ASI-nya yang kaya dengan protein hewani ya Kak Ira ya. Betul, Ini sesuai penting. dengan slogan kita MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Jaga ya. stunting. Jadi 6 bulan sudah boleh diperkenalkan, kalau perlu tidak perlu dikasih tambahan rasa Iya, ya. betul. Otentik rasa dari Jadi bukan hanya tadi. remaja juga, kita juga janji hidup sehat. Janji hidup sehat. Setuju Kak Ira, terima kasih banyak Oke. sudah membagi ilmunya, sharing terkait Luar dengan biasa, terima stunting ini. kasih. Mudah-mudahan gak bosan ya Kak Ira. Insya Allah selalu Nanti berkembang. mungkin di tema-tema yang lain kita coba angkat lagi karena stunting ini memang masih terus menjadi konsentrasi ya Betul, untuk ya. penanganan stunting di Indonesia. Mudah-mudahan di Provinsi Banten makin turun lagi angka stunting. Ya. Ya, makin sehat-sehat, makin generasi hebat dan remaja keren. tadi. Terima kasih sekali Kak Ira ya sudah diajak ke sini, sangat luar biasa, dan salam buat warga Banten semuanya, sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Ira sudah ikut mengisi podcast Dinkes Banten. Tepuk tangan boleh teman-teman? Janji hidup sehat. Janji hidup sehat. Ya, pemirsa podcast Dinkes Banten di podcast Hari Gizi Nasional 2024 ini kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi kita diskusikan menjadi manfaat, menjadi ilmu dan bisa di-sharing nih untuk semuanya, untuk keluarga, tetangga, anak dan lain sebagainya. Jadi informasinya bisa ditularkan kembali dan jangan lupa ini bisa ditonton di channel YouTube-nya Dinkes Banten dan juga Instagram dari Dinkes Provinsi Banten. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas dari podcast Dinkes Banten undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.